Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber channel YouTube kita Project. Sebelumnya kami mohon maaf karena jarang upload video ya Mas Odi ya. Iya. Karena memang kami ada kesibukan masing-masing gitu. Jadi masih belum sempat untuk bikin videonya. Tapi memang kita sudah ada planning ke depannya untuk bikin video. Nah, di video malam ini yang sebenarnya itu tidak ada niatan, tidak ada niatan sama sekali untuk bikin video. Maka saya sambil merokok, mohon maaf sebelumnya, karena saya hanya mau ngobrol santai sama Mas Odi. Karena banyak pertanyaan dari kalian para subscriber itu, juga di Instagram saya juga DM itu tentang pusaka kembang kantil yang beberapa waktu lalu itu kita dapat, alhamdulillah ya, dapat berhasil menarik di Sidoarjo. Jadi, nah dari beberapa kalian para subscriber itu ada yang tanya, rata-rata tanyanya itu fungsinya untuk apa, lalu wujudnya itu bagaimana penghuninya, apakah memang benar ada penghuninya, lalu benar untuk bisa untuk memikat wanita atau kasarnya pelet. Nah, nanti saya dan Mas Odi akan berusaha menjawab sepengetahuan kita ya Mas Odi. Iya. Ya, kalau ada salahnya ya mohon maaf karena kita juga bukan dukun. Sepengetahuan kita. Nah, jadi gimana Mas Odi? Kan banyak yang tanya ini dari subscriber juga tentang pusaka kembang kantil ini. Jadi ini teman-teman, pusaka yang kita tarik waktu di Sidoarjo di pabrik gudang. Tadi wujud pusaka kembang kantil ini sangat mirip sekali dengan bunga kembang kantil. Jadi posisi bunganya ini masih belum mekar atau pucuk istilahnya. Ya seperti itulah teman-teman wujudnya. Dan pusaka kembang kantil ini teman-teman sudah ada sejak zaman Majapahit, Zaman kerajaan dulu. Iya. Itu fungsinya Mas itu kan banyak beberapa ini tanyanya kan di fungsinya langsung. Sebenarnya itu fungsinya si bunga atau si pusaka kembang kantil ini itu apakah benar bisa untuk memikat wanita? Karena rumor di luar sana kan banyak yang bilang kasarannya bahasa Jawa nih rek isok kayak melet. Nah, bisa buat melet, isok kayak nyancang, bisa buat mengikat wanita supaya ingat sama kita terus gitu Mas Odi ya. Itu gimana tanggapan Mas Odi? Kan Mas Odi ini lebih paham lah masalah gitu ketimbang saya. Gimana Mas Odi? Untuk memikat, pelet dan lain sebagainya itu memang benar teman-teman. Jadi si penghuni pusaka kembang kantil ini masuk ke pikiran korban, masuk target wanita yang kita tuju. Oh, itu cara kerjanya ya Mas Odi? Cara kerjanya. Nah, itu untuk melakukan atau untuk bikin si kembang kantil ini berfungsi, itu harus ada acara atau ritual atau hal tertentu lah yang harus kita lakukan gitu Mas Odi. Biasanya rata-rata untuk mengaktifkan kembang kantil menggunakan kain kafan teman-teman, ditaruh begini, terus pusakanya kita taruh begini, kita gulung, kita kasih minyak, kita baca rapalan Mantra, ibaratnya seperti mantra ya, supaya pendung ini bekerja teman-teman. Semisal kita tidak melakukan ritual tersebut, percuma usaha kita, jadi mau kerja. Iya, gitu lah. Jadi benar ya Mas Odi ya? Ya benar memang. Lalu kalau penghuni kayak si penghuni pusaka kembang kantil ini kan berarti memang ada wujudnya maksud saya. Untuk wujud dia memang ada teman. Dia memang penghuni dari asli sini. Jadi kembang kantil tadi. Iya. Untuk sosok wujudnya itu cowok atau cewek? Wanita. Cantik. Cewek berarti teman-teman. Cantik. Bisa dipanggil Mas Odi. Mungkin mau diajak komunikasi kan, mungkin di luar sana teman-teman subscriber juga ada yang mungkin terkena, mungkin
atau indigo mungkin bisa lihat wujudnya langsung gitu. Nah ini teman-teman, Mas Odi mau memanggil sesosok penghuni kantil. Sudah hadir Mas Odi? Sudah. Di sebelah mana? Tengah sini. Tepat di tengah-tengah kita berarti. Iya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di rumah ya, bisa dilihat langsung itu tingginya berapa Mas Odi? Seukuran anak sekolah SMP, SMA mungkin atau kuliah? Untuk kisaran tinggi teman-teman anak SMA lah. Anak SMA berarti. Iya, segitulah. Memang benar asli dari penunggu si Pusaka Kembang Kantil ini atau memang masih ditarik yang lain maksudnya? Untuk dia memang asli teman. Dia memang rumahnya di sini teman. Nanti kan takutnya para seperti bilangnya kan hoax atau bilang ala aku paling kok nyeluk tukang jopo kan kasarnya gitu, panggil dari luar. Enggak. Memang benar ya Mas Odi? Benar. Untuk usia Mas Odi, mungkin bisa diajak komunikasi untuk usia penunggu si Pusaka Kembang Kantil ini usia berapa? Benar. Saya tanyakan dulu ya. Dia sudah sangat tua teman-teman. Dia hidup sudah dari zaman Majapahit teman-teman. Dari Majapahit. Iya. Jadi dia waktu berwujud apa itu namanya? Dalam berwujud jin. Dia masuk ke sini teman-teman. Menjadikan ini tuh pusaka ini tuh jadikan rumah. Oh, jadi pusaka ini tuh rumah teman-teman. Rumah bagi dia gitu. Ya, rumah bagi si penunggu Iya, Kantil ini. benar. Nah, ini si Bunga Kantil ini penunggunya itu memiliki nama Mas Odi kan? Masa kita manggilnya jin atau setan kan? Nah, atau mungkin mungkin ada panggilan namanya gitu Mas Odi. Untuk nama-nama jin atau sebagainya gitu, itu bisa berasal dari jin itu tersebut teman-teman. Nama panggilannya emang dari panggilannya tersebut. Oh, jadi kita tanya ke jinnya gitu. Iya. Namanya siapa atau kayak gimana gitu Mas Iya, Odi? bisa tanya namanya dia pasti jawab. Nah, untuk si Kembang Kantil ini namanya siapa? Jadi sebenarnya kalau hari ini tidak punya nama teman-teman. Penunggunya apa banget? Penunggu besar ini tidak punya nama teman-teman. Jadi saya memberi nama dia gitu teman-teman. Oh, Mas Odi sendiri yang memberi nama berarti? Iya. Namanya? Kalau boleh tahu ini. Namanya Sumiati teman-teman. Sering saya panggil Sumi. Oh, Mbak Sum. Mbak Sum. Mbak Sum. Masih muda Pak, teman-teman. Jadi benar ya Mas Adi untuk kata mitos di luar sana kalau si Pusaka Kembang Kantil ini bisa untuk memikat wanita tadi. Memang benar. Nggak bisa. Jadi kalian jangan dicoba, cuman kita menjelaskan aja kan request dari pihak kalian. Ya tetap apa-apa tetap kuasa dari Gusti Allah. Nggak bisa, nggak ada kekuatan yang melebihi Gusti Allah, tetap Gusti Allah. Terus makanan mungkin Mas Odi, mahar kan bisa saja kita sebut mahar ya Mas Odi. Iya. Mahar kalau namanya Pusaka Kembang Kantil kayak gini kan ada penunggunya si Mbak Sum tadi. Nah Mas Odi juga apa kasih makan juga atau hanya bunga atau minyak atau doa atau bagaimana Mas Odi? Untuk penunggu benda-benda pusaka itu mintanya macam-macam Mas Bayu. Ada yang minta darah, tumbal, bunga-bunga dan lain-lain. Terus bisa juga minyak ini teman-teman. Syukurnya alhamdulillahnya si Sumiati ini mintanya cuma ini Mas, minyak ini doang. Oh jadi tidak terlalu ribet ya Mas? Iya. Karena juga ada beberapa yang mintanya domba, Iya, aneh gitu. darah sih ibaratnya. Nah untuk kasih makannya itu biasanya itu di setiap hari atau di hari tertentu atau di malam Tertentu. semisal kayak Kliwon atau Legi Iya. atau gimana Mas Edi? Untuk
memberi makan teman-teman. Jadi setiap malam Jumat atau malam kelima teman-teman. Kamis malam Jumatnya. Iya. Jadi begini teman prosesnya. Ini tangan saya olesin minyak. Terus kita olesin depannya teman-teman. Sini ya. Depan sini teman. Nanti penunggu suminya akan makan sendiri. Oh. Dan mungkin kan di luar sana juga Iya. belum paham caranya gitu kan. Sama saya juga belum paham, saya juga nggak ngerti kayak gini nih. Makanya saya tanya ke Mas Odi kan yang lebih paham itu. Nah untuk si usaha kembang kantil ini kan selama ini Mas Odi yang pegang. Nah bagaimana ada kendala mungkin atau ada efeknya untuk ke Mas Odi itu gimana? Untuk efek biasanya ya saya rasakan itu pusing di bagian sini kepala sini full teman-teman. Terus ketindian, badan saya jadi berat, mau apa-apa males, gampang emosi. Jadi itu pikiran saya dikuasai sama si Sumi ini teman-teman. Itu efek negatifnya ya Mas? Iya, efek negatifnya teman-teman. Jadi usaha atau semua lah kalau kita mainnya tetap sama orang-orang goib kayak gini itu pasti ada resiko, ada konsekuensinya itu pasti ada. Ya kayak misalnya tadi ini Mas Odi bilang pusing, terus Mudah emosi, gampang emosi, terus males, mau ngapa-ngapain itu males, itu pasti ada konsekuensinya Mas Odi. Cuman ya kita ini ndak mengajarkan kalian untuk jadilah aku harus pengen wanita harus pakai ini itu enggak, cuman kita kan jawab request dari kalian aja yang beberapa dari kalian tanya, cuma menjelaskan saja. Tapi Mas Odi ini pernah pakai? Waduh, saya pernah waktu itu Mas Bayu pernah pakai sekali. Dan itu udah tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Iya. Oh. Dapat tapi ceweknya Mas Odi? Dapat bertahan 3 bulan. Bertahan 3 bulan. Itu Tapi sepenuhnya tidak berhasil teman-teman. Jadi diselingi saya minta tolong sama si Sumi teman-teman, diselingi sama usaha. Untuk berhasil tidaknya itu keputusan Allah teman-teman. Percaya seperti itu boleh teman, yakin itu tidak boleh. Ya, percaya itu boleh, tapi kalau meyakini itu tidak boleh. Itu sama saja syirik. Syirik, ya benar-benar. Lalu ada yang tanya lagi itu cara mendapatkan waktu menarik si pusaka ini itu gimana Mas Odi? Atau harus bertempur atau harus hanya diambil gitu aja atau gimana Mas Odi? Kan kita juga nggak tahu gitu. Untuk pengambilan pusaka seperti ini teman-teman, keris dan lain-lainnya itu sangat sulit teman-teman. Hanya ibaratnya orang-orang tertentu lah memiliki ilmu prewal, jadi itu tenaganya sangat besar. Jadi itu harus ada kayak tenaga dalam ya Mas Odi, tenaga itu dalam dan orang-orang tertentu yang bisa. Kalau semuanya bisa ya tinggal kali ambil aja. Bukan berarti kita ini hebat atau enggak. Kan cuman ya alhamdulillah kita dapat gitu waktu penelusuran ke Suharjo. Bisa dilihat di link di atas ini ada teman-teman videonya. Nanti kalau kalian mau lihat pas pengambilannya itu gimana. Kita berdua ya Mas Odi ya. Satunya itu keris kecil teman-teman. Nanti insya Allah kita review lah. Keris kecil Semar ya Mas Odi. Semar kuncung. Ini kok yang tingginya. Semar kuncung. Semar kuncung. Segini ya. Segini. Insya Allah lah kita review kalau bisa. Lalu apa lagi Mas Odi? Mungkin mau sampaikan ke para subscriber ini, mungkin teman-teman juga tanya bagaimana Mas Odi? Untuk teman-teman subscriber, ya seperti saya katakan tadi, karena sepenuhnya percaya gitu, sepenuhnya yakin gitu lah. Terlalu bergantung sama si makhluk gaib, makhluk yang jin, setan, jangan sepenuhnya percaya teman-teman. Karena juga kalau kita itu percaya sama barang-barang seperti ini, nanti juga
namanya barang gaib kan Iya. bisa mempengaruhi pikiran kita. Nanti takutnya kan Iya. bisa nggak cara yang lurus gitu, nggak ke Allah gitu. Takutnya nanti kan dibelokkan. Iya. Siapa lagi yang jadi yang mungkin sampaikan sama teman-teman tentang pusaka-pusaka? Mungkin ada beberapa orang yang pengen punya gitu, ada saran-saran atau mungkin atau gimana, atau mungkin jangan, atau mungkin gimana gitu. Soalnya ya mohon maaf teman-teman, sebenarnya itu kita nggak ada kita bikin video ini saya sambil merokok rasa dia lagi santai gini, cuman pas kebetulan kumpul aja kan Iya. sekalian dibahas gitu, banyak yang tanya. Untuk cara mendapatkan ya sih tadi membutuhkan tenaga yang banyak, prewa, bantu. Itu biasanya bisa melakukan pertarungan dengan penunggu. Ini yang usahanya. Ibaratnya adu kekuatan, tenaga dalam lah. Perlu tenaga dalam. Berarti kasarannya kalau kita bisa menundukkan yang punya pusaka Tenaga, ini, iya. pusaka itu kan bisa muncul lalu kita ambil gitu. Iya, benar. Oh. Atau dengan cara gini teman-teman, pusaka itu datang sendiri. Dia langsung menunjukkan wujudnya gitu teman-teman. Muncul dari tanah atau datang gitu teman-teman, lewat mimpi, menunjukkan keberadaan dia teman-teman. Tuh. Tapi itu hanya tertentu yang Tertentu. Kalau pusaka penunggu pusaka itu benar-benar suka sama kita teman-teman. baru dia kan datang sendiri. Iya, datang sendiri. Tapi bukan berarti kita ini ngambil ini secara paksa, enggak. Tetap kita juga di sana ada prosesnya juga. Kalian klik link di atas ini, pasti kalian bisa lihat full. Itu ada part 1, part 2, kita juga ada waktu pengambilan yang keris itu juga ada yang jadi pas. Ya udah sih gitu aja Mas Odi. Nanti kalian bisa lihat link di atas saja kalau mau lihat lengkapnya. Ya, udah Mas Odi. Udah. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan kirim ke semua sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.